Kita kembali di Sindo Today. PMK Brebes, Jawa Tengah menyiapkan 14 titik posko mudik Lebaran yang difungsikan tempat istirahat pemudik yang melintasi Brebes pada arus mudik 2026. Langkah ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan kendaraan selama periode mudik Lebaran. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik yang menempuh perjalanan jauh menuju kampung halaman. Posko berada di sejumlah titik strategis, baik di jalur Pantura maupun jalur selatan Brebes. Selain menyediakan tempat istirahat, posko mudik juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti petugas pelayanan, area parkir, hingga dukungan tenaga kesehatan. Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar mulai terlihat diramaikan pemudik. Ya, para pemudik yang didominasi oleh mahasiswa ini memilih berangkat lebih cepat untuk menghindari lonjakan. Arus mudik mulai terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 2.300 penumpang yang didominasi pemudik mahasiswa memenuhi pelabuhan untuk bertolak ke kampung halaman mereka. Hingga 11 Maret terdapat 13.221 pemudik yang bertolak dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar menuju wilayah Indonesia Timur di antaranya Bima, Bau-Bau, hingga Labuan Bajo. Tentunya persiapan Pelni selalu mewaspadai kondisi cuaca dan tetap memperhatikan keselamatan kapal. Tentunya alat-alat keselamatan itu menjadi prioritas. Dan setiap kali ada data-data atau sertifikasi, itu dengan sendirinya kami tindak lanjuti untuk melakukan survei atau ramcek. Keberangkatan lebih awal dipilih untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga kehabisan tiket. Iya Kak, sama jadwal tiket dapatnya tanggal 11 karena habis yang tanggal 14 Kak. Karena terakhir itu juga tanggal 14 kalau ke Bima. Oh, berarti tanggal terakhir itu Bima? Iya. Masih ada tanggal 14, cuma habis tiketnya, Kak. Puncak arus mudik diprediksi terjadi 3 hari sebelum Idul Fitri. Peningkatan pemudik juga diprediksi akan meningkat sebanyak 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaska, A-News melaporkan. Ya pemirsa, kabar baik bagi para pemudik di Sumatera Barat karena pemerintah memastikan jalur Lembah Anai Ruasi Cincin Padang Panjang akan dibuka selama 24 jam saat arus mudik dan balik Lebaran. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat memastikan jalur Lembah Anai dibuka selama 24 jam saat libur Lebaran. Bertepatan di Ruasi Cincin Padang Panjang kilometer 64, pembukaan jalur dijadwalkan paling cepat pada 10 hari jelang Idul Fitri. Sejumlah upaya dilakukan untuk mempercepat pengerjaan jalan yang sempat terputus akibat banjir bandang ini. Secara keseluruhan, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 44%, sedangkan pekerjaan struktur penyangga telah mencapai sekitar 77%. Untuk mengantisipasi potensi bencana di sepanjang jalur tersebut, petugas juga menyiagakan 3 unit alat berat serta posko siaga di sekitar lokasi. Ratusan warga rela antri demi mendapatkan bahan pokok yang dijual dalam operasi pasar murah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Operasi pasar murah sengaja dilakukan untuk menekan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemprov Jawa Timur menggelar operasi pasar murah di halaman kantor desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu siang. Operasi pasar murah digelar dalam rangka menekan harga di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri. Warga mengaku sangat senang dan antusias membeli aneka bahan pokok dengan harga murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Kok rela antri dan berdesakan Demi mendapatkan harga yang murah, Pak. harganya kisaran berapa? Selisihnya sekitar 3.000. Iya. Namanya kondisi harga bahan pokok di pasar itu saat ini seperti apa, Bu? Melambung atau gimana? Oh, yang saya tahu itu cabai yang melambung tinggi. Untuk memberikan
keterjangkauan harga. Jadi keterjangkauan layanan, keterjangkauan harga itu menjadi penting di saat-saat menjelang Idul Fitri, ada kecenderungan peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik masing-masing rumah tangga. Jadi kita keliling aja nih yang ke-47. Operasi pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga berbagai bahan pokok di Jawa Timur menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Ya, bulan suci Ramadan di Indonesia identik dengan aneka hidangan manis saat berbuka puasa. Ya, di balik manisnya sajian berbuka ada perjuangan perajin gula aren yang tetap setia menjaga api tungku meskipun penjualan tidak selalu meningkat di bulan suci Ramadan. Asap tipis mengepul dari dapur sederhana di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Di rumah inilah Suparlan dan istrinya Karsia mengolah nira menjadi gula aren sejak 2012 lalu. Setiap pagi, kayu bakar disusun rapi. Nira dituang ke dalam kuali besar. Api dijaga agar tetap stabil. Selama 5 hingga 6 jam, Karsia terus mengaduk cairan coklat itu hingga mengental. Dalam sehari, Pak Sutri ini mampu menghasilkan 10 hingga 12 toros gula aren. Satu toros berisi 10 keping dan dijual seharga Rp30.000. Namun tahun ini, penjualan terasa biasa saja. Tidak ada lonjakan yang signifikan. Jualan ya namanya di kampung, kadang ya begitu bikin langsung habis, kadang ya enggak. Berarti memang pelanggan aja Bu ya? Ya pelanggan juga ya. Ya namanya kita kan dari mulut ke mulut tuh, jadi memang nggak dipasarin ke pasaran. Biasanya, Ramadan menjadi momen ramai pesanan. Gula aren dibutuhkan untuk campuran aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Namun, di balik manisnya gula aren yang tersaji saat berbuka, ada kisah ketekunan, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Raditya Ayu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.